Nusa Kenari. Alor, pulau yang indah dipandang mata, dengan sejuta keindahan alam dan keunikan budayanya, membuat Alor terkenal dengan Taramiti Tominuku, Tenang Eli Mulenoa, Ite Kakang Aring, Taumaluku Tak Alul Nuku. Terimalah salam persaudaraan kasih, Shalom, Niva Nimang Kaku Serang Naung, Lahatala Emalea Ekaneing. Kita bersyukur untuk hari yang baru, kasih dan semangat yang baru, serta pengharapan iman yang bertambah, membuat kita dapat menikmati hidup yang penuh warna pergumulan. Namun dalam kepastian, kita semakin dikuatkan oleh karena Kristus, Sang Juru Selamat. Jemaat Tuhan terkasih, hari ini Kamis 21 Mei 2020, seluruh umat Kristiani memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bukti bahwa Ia adalah Putra Allah yang kudus, yang telah mengerjakan keselamatan sempurna bagi kita. Semangat pengharapan kita harus terus dikobarkan, agar kita tetap kuat menjadi saksi Kristus, walaupun di tengah pandemi global COVID-19. Sahabat-sahabat Kristus terkasih, dalam paduan budaya Alor yang mengungkapkan sederet keunikan dan keajaiban alam serta budaya, anugerah terindah dari Sang Maha Kuasa, di mana masyarakat Nusa Kenari sangat menjunjung tinggi nilai toleransi penuh persaudaraan. Kami ajak Niva Nimang Kaku Serang Naung untuk mengikuti ibadah online Jemaat Gemit Ebenezer Oeba yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Robert Stefanus Little Noni, STH. Kini satukanlah pengharapan iman kepada Kristus yang telah naik ke sorga dalam ibadah online yang dapat diikuti melalui kanal YouTube Jemaat Gemit Ebenezer Oeba. Selamat menyembah Kristus dalam kehangatan kasih-Nya yang selalu menuntun kita. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Kamis 21 Mei 2020. Majelis Jemaat Gemit Ebenezer Oeba dengan penuh syukur dan sukacita mengucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Kristus Yesus dan selamat berjumpa kepada Bapak Ibu seluruh Jemaat Gemit Ebenezer Oeba di rayon 1 sampai dengan rayon 33. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Dengan penuh rasa syukur kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat Gemit Ebenezer Oeba yang beribadah dalam pujian dan penyembahan, baik yang beribadah secara terbatas di gedung kebaktian ini, teristimewa jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kiranya persekutuan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata dari kita sebagai anggota keluarga Allah atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sesuai kalender gerejawi, maka persekutuan beribadah hari ini merupakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam nuansa bulan bahasa dan budaya Gemit dengan mempergunakan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang dikemas dalam balutan etnis Alor. Disampaikan kepada jemaat bahwa Minggu 24 Mei 2020 menggunakan tata ibadah dengan nuansa etnis Timor dan perayaan Pantekosta
Minggu 31 Mei 2020 menggunakan tata ibadah dengan nuansa multi etnis. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja yang terus menemani dan memberkati seluruh persekutuan dan kesaksian iman warga NTT, khususnya Jemaat Gemit Ebenezer Oiba, dalam pergumulan berat akibat COVID-19, yang terus setia beribadah dan menyertakan akta iman dalam peribadatan setiap hari Minggu, hari raya gerejawi, dan ibadah rumah tangga setiap hari Rabu dengan penyerahan diri dan persembahan yang tulus kepada Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih untuk UPP Multimedia, UPP Ibadah dan Muger, Presbiter, Organis, Prokantor, Solo, Saudara Ando Soru, dan Vokal Group Kasih yang telah mempersiapkan pelaksanaan ibadah live streaming pada kebaktian hari ini. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tak kenal maka tak sayang. Tuhan hadir memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku. Dalam bahasa manusia kita kenal dengan nama Lahtal atau Lahatala, supaya kita mengetahui, mengenal, memahami betapa Ia sangat mengasihi dan berkuasa atas kehidupan kita. Ia ada dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kami rindu mengenal-Mu. Kami rindu bertemu denganmu. Kami tahu Engkau ada di mana-mana dan ada dalam diri kami. Engkau ada dalam malam ini. Engkau pencipta alam semesta. Engkaulah Allah yang kami, yang hidup. Engkaulah penebus kami. Engkaulah yang menyertai hidup kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, para murid terpaku menyaksikan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Namun, malaikat mengingatkan kepada mereka agar terus akan tugas panggilan menjadi saksi untuk karya penebusannya bagi dunia. Marilah kita menghadap hadirat-Nya untuk menyegarkan kembali panggilan hidup kita, supaya kemuliaan-Nya nyata dalam kehidupan kita. Marilah sambil berdiri, kita menyanyi NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Naweng Yesus ne aru, naweng Yesus
ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan pengakuan yang sungguh bahwa keselamatan dan pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam kebaktian kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, maka nats yang membimbing kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16. Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 13a. Demikian sabda Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itulah nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini. Menyambut nats pembimbing tadi, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 222b ayat yang pertama. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa terkasih, kami datang mengaku kesalahan dan dosa kami. Dengarkanlah pengakuan dosa pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau menjadikan kami saksi dengan perkataan kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan perilaku kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan hadir bagi bangsa dan negara kami. Engkau menjadikan kami saksi dengan kesetiaan iman kami. Kidung Jemaat 28 ayat yang pertama.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, dengarlah berita anugerah Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Salam damai bagi kita semua. NKB nomor 17 ayat yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai dengan 17, dan akan kita ucapkan berbalas-balasan. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring dan pasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan mendengar puji-pujian duet dari Saudari Eka Mbatu dan Saudara Ando Soru untuk memuliakan nama Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di tiap rumah-rumah tangga, dalam perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, maka kita akan mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari kitab Perjanjian Baru menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami dapat merayakan hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus hari ini. Sekalipun kami rayakan dalam ibadah tiap rumah-rumah tangga kami. Kami ingin untuk mendengar sebahagian dari firman-Mu ya Allah. Dan karena itu kami ingin membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar bersama-sama boleh memberikan kepada kami kekuatan untuk kami percaya bahwa lewat peristiwa kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tetap ada dan bersama-sama dengan kami dalam pergumulan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Allah. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sampai sekian jauh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang telah mendengar sabda Allah dan yang melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kalender gerejawi, hari ini seluruh umat Kristen di dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Perayaan yang kita rayakan sekarang kali ini memang berbeda dengan perayaan yang sama dalam tiap tahun. Sekarang ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita tidak berkumpul dalam sebuah persekutuan jemaat dalam gedung gereja, tetapi kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita rayakan di dalam tiap rumah tangga dan keluarga-keluarga kita. Saudara-saudara, tentu kita tahu kita punya kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Tetapi oleh karena pandemi global COVID-19 mengharuskan kita untuk merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga di tiap rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Tetapi saudara-saudara, itu tidak harus menjadi penghalang bagi kita untuk kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, walaupun di tiap rumah kita masing-masing. Dalam perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, maka bacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, sebagaimana yang telah kita baca dan kita dengar. Kitab Kisah Para Rasul yang kita dengar tadi, saudara-saudara, memberikan kepada kita sedikit lebih detail dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain yang menceritakan kepada kita tentang Yesus naik ke sorga atau Yesus terangkat ke sorga
dan meninggalkan murid-muridnya. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan murid-muridnya dan para pengikut yang telah bersama-sama dengan Dia semasa pelayanannya. Sebuah kisah yang sangat mengharukan. Betapa tidak, saudara-saudara, ketika peristiwa kematian Yesus, mereka mengalami goncangan, mereka mengalami kesedihan karena kehilangan Tuhan, kehilangan guru yang ada bersama-sama dengan mereka. Kita bayangkan, saudara-saudara, ketika Yesus mati, mereka berada di dalam suasana yang sangat teramat mencekam. Mereka mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan kalau boleh saya katakan, mereka sangat amat kecewa atas peristiwa kematian Tuhan Yesus. Karena mereka telah kehilangan Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus dibangkitkan oleh Sang Bapa di sorga, maka kebangkitan itu telah memulihkan mereka, telah mereka alami sebuah sukacita yang luar biasa ketika mereka tahu bahwa Yesus yang tadinya mati mengalami kebangkitan kembali. Bahkan Yesus yang bangkit itu telah menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang-orang yang Ia kasihi. Dan tentu saudara-saudara, kebangkitan itu memulihkan suasana batin mereka. Tadi mereka kecewa, sekarang mereka dipulihkan kembali lewat kebangkitan Yesus. Tetapi saudara-saudara, ternyata itu tidak bertahan lama. Karena setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka dalam suasana sukacita dan penuh kebahagiaan itu, Yesus harus lagi meninggalkan mereka. Dalam bacaan kita dikatakan, Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan murid-murid. Padahal saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam bacaan firman Tuhan tadi ayat yang ke-6, mereka berharap agar supaya kebangkitan Yesus itu, Yesus akan bersama-sama dengan mereka dan akan memulihkan kerajaan Israel. Ada sebuah harapan agar supaya Yesus tidak lagi meninggalkan mereka, tapi Yesus bersama-sama dengan mereka untuk menguatkan, mengokohkan kerajaan Israel. Dalam bacaan kita, ternyata yang terjadi lain. Dikatakan Yesus meninggalkan mereka, Ia terangkat ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa maksudnya dari semua peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Apakah Allah memang merencanakan untuk membiarkan murid-murid ini kembali sendiri lewat peristiwa kebangkitan Yesus? Saya kira saudara-saudara, tidak. Allah tentu tidak bermaksud untuk meninggalkan mereka dalam kesendirian. Kenaikan Yesus ke sorga harus terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena peristiwa kenaikan Yesus itu sesungguhnya Allah ingin untuk memproklamasikan
Allah ingin untuk mengumumkan, Allah ingin untuk memberitahukan kepada dunia ini siapa sebenarnya Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, kenaikan Yesus ke sorga menjelaskan kepada dunia ini dari mana Yesus berasal. Ia tidak berasal dari dunia ini. Sebab lewat kelahiran Yesus Allah berinkarnasi. Allah meninggalkan tahta kerajaan sorga untuk datang menjumpai manusia. Jadi kalau Allah kembali di dalam Yesus Kristus naik ke sorga, Allah mengumumkan kepada dunia, memproklamirkan kepada dunia siapa sebenarnya Yesus itu. Ia adalah anak Allah. Ia datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan setelah itu, ia akan kembali kepada Sang Bapa di sorga. Saudara-saudara yang saya kasihi, itu makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang dicatat oleh kitab Kisah Para Rasul, agar supaya murid-murid melihat bahwa Yesus yang mati, tetapi kemudian Allah membangkitkan Yesus dan ia terangkat ke sorga, menunjukkan kepada kita dari mana ia datang, supaya dunia percaya, dunia mengakui bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah anak Allah yang telah menuntun orang percaya untuk datang dan menyembah Allah. Saudara-saudara, yang kedua dari bacaan firman Tuhan tadi, apakah Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga itu kemudian Allah membiarkan mereka yang percaya kepadanya berjalan sendiri, bergumul sendiri di dalam dunia di mana Allah dalam Yesus itu telah terangkat ke sorga? Saudara-saudara, sekali lagi Allah tentu tidak bermaksud demikian. Oleh sebab itu Allah mempersiapkan semua orang percaya dalam masa pelayanan. Setelah ia memperkenalkan siapa dirinya dan mereka menjadi percaya kepadanya, ia meninggalkan mereka. Bukan berarti ia membiarkan mereka berjalan sendiri. Tugas orang percaya adalah memberitakan kepada dunia ini tentang siapa Yesus. Tugas semua orang percaya, juga tugas murid-murid pada waktu itu adalah bagaimana meyakinkan kepada dunia bahwa Yesus yang kembali ke sorga itu telah mempersiapkan tiap orang percaya, supaya tiap orang percaya itu sungguh-sungguh mau memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Bahwa dia adalah jalan, dia adalah jalan keselamatan bagi dunia ini. Tugas kita adalah memberitakan siapa Yesus. Tugas kita adalah meyakinkan kepada dunia ini bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar lewat kedatangan Yesus, supaya apa? Supaya semua orang percaya dapat melaksanakan tugas misi Allah di dalam dunia ini untuk semua orang dapat diselamatkan. Kita dapat membaca, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Saya membacakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu menerima sesuatu kepadaku, meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu tugas kita. Bahwa Yesus meninggalkan kita ketika ia naik ke sorga, ia memberikan pesan yang sangat utama dan sangat penting bagi kita, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, COVID-19 telah membuat kita tidak bersekutu bersama-sama di dalam gereja ini. Untuk sesaat kita harus menahan diri, beribadah di rumah masing-masing untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Tapi kita tidak pernah kehilangan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah kehilangan Yesus yang telah naik ke sorga. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab ketika Yesus naik ke sorga, ia berjanji kepada tiap orang percaya, yaitu bahwa ia akan memberikan Roh-Nya yang kudus, supaya Roh yang kudus itu memampukan semua orang percaya melakukan dan melaksanakan perintah Allah untuk bersaksi, untuk memperkenalkan Yesus bagi dunia ini, supaya dunia ini menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak bisa bekerja sendiri kalau Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak dapat melakukan tugas-tugas yang begitu besar untuk memberitakan Injil kalau Yesus di dalam Roh-Nya yang kudus tidak ia berikan kepada gerejanya, tidak ia berikan kepada tiap orang-orang percaya. Kita yakin, saudara-saudara, bahwa sampai sekarang ini gereja-gereja di dunia masih ada. Itu menunjukkan kepada kita bahwa gereja ini ada, persekutuan jemaat ini ada, orang-orang percaya ini tetap ada, bukan karena kemampuan gereja sebagai institusi, bukan karena kemampuan pribadi-pribadi kita, tetapi kita ada oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita sebelum kita menghayati kenaikan Tuhan Yesus. Ia telah memberikan pesan bahwa akan kuberikan Roh-Ku yang kudus yang akan menuntun kamu untuk tetap bersaksi di tengah-tengah dunia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus? Pertama-tama, saudara-saudara, tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus menghayati bahwa Yesus yang terangkat ke sorga itu memberikan Roh yang kudus kepada tiap pribadi-pribadi. Kita orang percaya, dalam pribadi kita masing-masing Roh Tuhan itu ada. Dan bagaimana kita menceritakan kepada dunia ini, mulai dari dalam diri kita, tentang kebenaran, tentang hal mengasihi dan lain sebagainya. Kita juga dapat mulai dari keluarga-keluarga kita. Supaya apa? Supaya tiap pribadi kita dan keluarga kita harus menjadi terang
bagi dunia ini. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menerangi dunia di sekitar kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, kenaikan Yesus ke sorga juga memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita tidak sendiri, kita tidak bekerja sendiri untuk tugas-tugas yang besar, sebab Allah menitipkan Roh-Nya yang kudus itu untuk menolong kita melaksanakan missio Dei, melaksanakan misi Allah, misi kebenaran, misi keadilan, misi keselamatan bagi dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada beberapa catatan refleksi dalam kaitan dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Bulan Mei sebagai bulan bahasa dan budaya yang dicanangkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, dan masalah COVID-19 yang kita sedang hadapi sekarang ini. Ketika murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, kita tahu saudara-saudara bahwa mereka selalu menempatkan Yesus di depan dan mereka berada di belakang Yesus. Mereka hampir tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu kecuali menanti apa yang mau Yesus katakan. Mereka tidak dapat mengambil keputusan apapun kecuali harus bertanya kepada Yesus sebagai guru mereka. Mereka sangat bergantung pada Yesus dalam semua hal. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka dapat melihat Yesus. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Tapi saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus mau tidak mau akan terjadi atau akan menciptakan sebuah mode atau gaya hidup yang baru, yang berbeda. Kenaikan Yesus ke sorga ini meninggalkan sebuah kebiasaan baru bagi murid-murid yang tadinya pasif dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Kini mereka harus memulai sebuah budaya, sebuah kebiasaan baru, yaitu membiarkan Roh Kudus yang tidak kelihatan itu memimpin hidup mereka. Sebuah peralihan kebiasaan. Bersama-sama dengan Yesus mereka bergantung kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, tidak dapat mengambil keputusan kecuali Yesus yang mengambil keputusan. Dan kini Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, Dia memberikan Roh kepada mereka. Maka terjadi saudara-saudara apa yang saya sebutkan, sebuah kebiasaan baru akan muncul. Sebagai salah satu contoh, saudara-saudara, misalnya tentang COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, peristiwa ini akan melahirkan suatu kebiasaan atau budaya yang baru bagi peradaban kehidupan manusia, terutama bagi kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Setelah COVID-19 selesai, akan muncul sebuah kebiasaan yang baru. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Thomas Puyo. Ia menggambarkan COVID-19 itu ibarat the hammer dan the dance. Hammer, palu, dan dansa, tarian. Menurut Thomas Puyo, hammer itu, kata Puyo, adalah sebuah tindakan keras untuk semua komponen, baik pemerintah, masyarakat, bahkan gereja,
bagaimana menekan perkembangan virus corona dalam berbagai cara dan tindakan supaya memutuskan mata rantai dengan cara yang istilah kita kenal lockdown, PSBB, selalu menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, ya, apa yang kita kenal dengan social distancing, menjaga jarak, ya, selalu kemana-mana harus cuci tangan. Saudara-saudara yang saya kasihi, menurut dia, semua cara ini adalah ibarat seorang yang memegang palu. Untuk apa? Untuk menekan supaya COVID-19 ini cepat turun dari grafik yang makin naik. Jadi kita menekan supaya COVID ini cepat berlalu. Dia harus turun. Tetapi saudara-saudara, menurut Thomas Puyo, jangan pernah kita berharap bahwa COVID-19 ini akan musnah, tidak ada sama sekali. Tidak. COVID-19 ini akan terus ada. Virus ini akan terus ada. Karena itu Thomas Puyo katakan di dance. Ketika COVID-19 itu kita tekan untuk turun ke bawah, maka kita akan bernari. Bernari itu maksudnya apa? Artinya kita akan menekan dia sehingga dia tidak naik lagi. Ya, seperti orang bernari-nari di tempat, begitu ada irama naik kita tekan untuk dia turun. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Thomas Puyo, virus ini memang tidak akan musnah, tidak akan hilang sama sekali. Dia akan mereda, akan turun, tapi virus ini akan tetap ada. Dan orang akan menari untuk menjaga supaya virus ini tidak naik yang tinggi seperti sekarang ini. Nah, saudara-saudara, setelah COVID-19, saya katakan akan muncul kebiasaan yang bisa melahirkan sebuah budaya yang baru. Budaya apa yang baru, saudara-saudara? Banyak. Dari segi agama. Kita tidak lagi bergereja, ya, di dalam kebaktian saat ini. Kita bergereja di rumah, merayakan hari raya gerejawi juga di rumah kita masing-masing. Dan kalau ini lama, maka dampak dari COVID-19 ini akan membuat orang tua, terutama bapak-bapak, minta maaf, sudah bisa berdoa. Karena di rumah beribadah terus, dalam liturgi ada disebutkan, ini giliran bapak, ini giliran mama, ini giliran anak-anak. Kadang-kadang bapak mungkin masih berkeberatan. Tapi kalau COVID ini lama, maka kebiasaan itu akan muncul. Dan kebiasaan ini adalah kebiasaan yang bisa melahirkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan iman kita. Dari segi kebersihan, COVID-19 ini mengajarkan kita untuk terus menjaga bahwa kebersihan itu sangat penting. Kalau dulu kita jarang cuci tangan, seperti saya, kalau mandi itu sudah dianggap cuci tangan sekalian. Tapi COVID-19 mengajarkan kita untuk rajin mencuci tangan setiap saat. Jadi kalau ini berlangsung lama, kebiasaan mencuci tangan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi COVID-19 kalau dia berlalu, akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Saya kasih contoh karena saya pakai baju adat orang Alor. Orang Alor itu budaya ketemu orang cium itu tidak ada. Betul ya? Tidak ada. Saya sudah cek.
Tapi kebiasaan-kebiasaan yang lain mengharuskan kita semua ketemu orang dalam orang mati, orang nikah, gereja, apapun, selalu berciuman. Iya kan? Sekarang saja orang takut cium. Atau ada yang mau cium sekarang? Coba. Tidak ada. Jadi kalau COVID ini jalan lama, dia akan melahirkan sesuatu yang baru, di mana orang mau mencium, dia juga pikir-pikir. Ini COVID-19 kok, ini lepra kok, ini tifus, macam-macam. Jadi COVID-19 ini akan terus meninggalkan sebuah kebiasaan yang baru dari sisi kebersihan. Ya, saya tahu orang Alor dulu tidak pernah cium. Mungkin sekarang orang Alor akan kembali kepada hal yang pertama, di mana mereka tidak mau lagi cium. Ya, paling tondok pegang dada sah. Atau mungkin kalau COVID sudah habis, main tos saja. Tapi cium mungkin sudah mulai berpikir. Ini akan melahirkan sesuatu yang baru. Sebab setiap orang yang kita cium, dari aspek budaya oke, tapi dari aspek kesehatan, itu perlu untuk kita waspadai. Kita tidak tahu dia sakit apa. Jadi COVID ini, saudara-saudara, juga bisa melahirkan sesuatu yang baru. Budaya Alor, saya tidak tahu, tapi setelah saya cek, di mana-mana itu orang selalu buka acara kecuali tadi dengan shalom. Bahkan kalau shalom satu kali saja tidak cukup, shalom harus keras sampai 2-3 kali shalom. Ini kebiasaan justru datang dari Alor, yang kemudian terus-menerus digulirkan, dia menjadi sangat nasional. Orang Kristen di mana ada selalu mengucapkan kata shalom. Jadi melahirkan sesuatu yang baru. Memang kalau COVID-19 ini lama, dia akan membentuk kepribadian kita, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita. Saudara-saudara tahu, tiap virus itu sulit untuk hilang. Saya mencatat saudara-saudara, pada tahun 1720 itu terjadi di dunia wabah sampar. Tahu ya, virus sampar yang melanda Prancis, Marseille, Prancis. Dan itu menelan banyak korban. 1720. Sampai sekarang sampar masih ada. Walaupun seperti Thomas Puyol bilang, kita berdansa untuk menekan. Karena sudah ada anti imun, ya, sudah ada obat, tapi virus itu tetap ada. 100 tahun kemudian, tahun 1820, wabah kolera yang melanda India. Itu juga menelan banyak korban. Sudah 100 tahun, tetapi virus kolera itu masih ada sampai sekarang. Tapi Thomas Puyol katakan, kita terus berdansa menekan dia. Dia tidak hilang sama sekali, tapi dia tetap ada. Tahun 1920, 100 tahun kemudian lagi, itu yang kita kenal dengan virus flu Spanyol. 100 tahun kemudian, itu juga tidak hilang. Menelan orang terinfeksi itu 500 juta orang terinfeksi flu Spanyol. Jadi siklus 100 tahun itu, ya, dan tahun 2020 sekarang COVID-19. Virus itu tetap ada. Tetapi tiap kali virus itu ada, membentuk. Saudara tahu, orang Jepang, orang Korea, kalau memberi salam itu cukup untuk tunduk. Karena itu lahir budaya,
Karena apa? Karena ada peristiwa-peristiwa yang membentuk mereka menjadi sebuah kebiasaan sampai sekarang. Jadi bisa saja virus corona membentuk sebuah budaya yang baru. Apa maksudnya dari semua penjelasan ini? Pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid, dan ketika ia terangkat ke sorga, tidak bersama dengan murid tetapi roh yang ada, itu juga membentuk kebiasaan yang baru bagi tiap orang percaya, bukan saja murid-murid. Saudara, kalau dulu murid-murid berjumpa dengan Yesus, melihat langsung apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus buat. Sekarang ini kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi dalam roh kita percaya Tuhan sedang bekerja bersama-sama dengan kita. Roh itulah yang membuat kita begitu percaya dan kita mau melakukan hal-hal yang baik bagi dunia ini. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun ia tidak ada bersama dengan kita, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus telah ia berikan kepada semua orang percaya. Ia tidak kelihatan lagi, tapi dalam roh kita percaya bahwa ia sedang bekerja dalam diri kita masing-masing untuk menuntun kita pada jalan supaya kita dapat bersaksi dan melayani dunia ini dengan baik. Saudara-saudara, hari tanggal 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional. Mari kita bangkit bersama sebagai bangsa yang besar untuk memegang hamar melawan virus corona, menekan, memutus rantai virus ini supaya kita dapat melihat bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah Allah yang harus kita pakai untuk bersaksi. Peliharalah hidup bersama sebagai bangsa yang berbudaya sehat dan bersih dan beriman kepada Tuhan. Bangkitlah kita untuk memuliakan Tuhan dan bersaksi. Tuhan memberkati kita. Amin. Biar firman-Mu bersinar, menerangi hatiku, penuntun jalan hidupku, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengar puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang akan dipersembahkan oleh Vokal Grup Kasih. Kepada Vokal Grup Kasih, disilakan. Tuhan, Engkaulah Raja, Raja di atas segalanya.
Engkaulah penciptaku dan pencipta segalanya. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kehidupan. Alangkah manisnya kasih sayang Tuhan yang aku rasakan di dalam hidupku. Betapa besarnya anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami semua. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja, Raja di atas segalanya. Engkaulah penciptaku dan pencipta segalanya. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kehidupan. Alangkah manisnya kasih sayang Tuhan nyata ku rasakan di dalam hidup. Betapa besarnya anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami semua. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, baik yang ada dalam gedung gereja yang terbatas, maupun Bapak Mama sekalian yang ada di tiap rumah tangga masing-masing, saya jemput kita bangkit berdiri untuk kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan, Kau kekal, Raja hati kami. Kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Disilahkan duduk kembali. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Hai manusia, kamu berasal dari tanah liat. Kamu adalah buah karya Latala, dan Latala menamai kamu Adam dan Hawa. Sejak kamu diciptakan, Latala menghidupi kamu. Ia memberi kamu segala benih, jagung, padi, turis, kacang-kacangan, dan tembakau, mesti kamu melakukan kejahatan. Latala dalam kasih setianya tetap memberimu benih. Ia mengingat hidup dan masa depanmu. Kini bawalah semua persembahan kepada Tuhan. Persembahan adalah cara manusia menghargai, memelihara Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah kiranya persembahan ini untuk menjadi alat dalam pelayanan-Mu dan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Niang nilah tala bukan berdoi, nyaninglah tala dai manai. Hai dordoi banang awagaga, hai dordoi sigar manani. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Kalang soda manai ketiga, naik disaiga asing patan. Hai dordoi bana awagaga, hai dordoi
padaku. Naikailah soda wang ina etang manai tang diri, hai dordo ibana awagaga, hai dordo isi garmanandi. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sekalipun dalam perayaan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga, kami rayakan di tiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Tetapi esensi, core atau inti dari ibadah kami adalah tetap sama. Kami berjumpa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus. Dan Roh-Mu yang kudus itulah yang menuntun gereja, menuntun kami, menuntun keluarga-keluarga kami untuk terus percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus adalah cara Allah untuk memproklamirkan, mengumumkan kepada dunia bahwa Engkau sungguh-sungguh anak Allah, Engkau sungguh-sungguh Mesias dan Juru Selamat dunia. Dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, kiranya kami dapat hidup dipenuhi oleh kuasa-Mu untuk bersaksi, melayani Tuhan, meyakinkan kepada dunia bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang telah naik ke sorga. Kami berdoa untuk tiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing yang sudah punya kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dalam rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau ada dalam tiap rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau kami jadikan sebagai sandaran, sebagai kekuatan bagi kami ketika kami berhadapan dengan berbagai tantangan dan cobaan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Allah, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang oleh karena rahmat dan kasih Tuhan, Engkau anugerahkan Juru Selamat kami, di mana kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami rayakan. Bapa yang ada dalam sorga, kami datang bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang berjumpa dengan hari ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Secara khusus kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Mateus Ndun yang berjumpa dengan hari ulang tahun yang ke-68. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama dengan anak kami Putri, anak pertama dari Bapak Desembri Liman, yang berjumpa dengan hari ulang tahun yang pertama. Semua saudara-saudara kami yang berjumpa dengan ulang tahun, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, sambil berharap Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara kami yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan
maupun ulang tahun kelahiran. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi semua keluarga dalam tiap rumah tangga yang bergumul dalam kehidupan mereka yang sangat sulit sekarang ini, di mana mereka mengalami secara langsung dampak dari COVID-19, ya Tuhan. Mereka bergumul untuk makan, untuk minum. Mereka yang tadinya bekerja keras, sekarang harus berdiam diri di rumah. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan. Tuhan hadir untuk saudara-saudara kami. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka keteguhan iman, berikan kepada mereka kesadaran yang tinggi bahwa proses sesulit apapun, ya Tuhan, yang kami alami, semua ada manfaatnya bagi kehidupan kami. Di mana, ya Tuhan, pasca COVID nanti, kami percaya ada kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, jikalau saudara-saudara kami ada yang berkekurangan, yang oleh karena terdampak COVID-19, mereka harus meneteskan air mata karena soal makan dan minum. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, Engkau hadir bagi tiap rumah tangga dan keluarga. Kami datang, kami berdoa bagi kami, seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kami tahu, ya Tuhan, ini sebuah gelombang yang cukup berat ketika kami harus berhadapan dengan pandemi global. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan kabinet kerja, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan mereka yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan bagi terpeliharanya kehidupan seluruh masyarakat, seluruh anak-anak bangsa. Engkau berikan kepada mereka roh dan hikmat-Mu, agar supaya mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menolong kehidupan anak bangsa. Kami tahu, ya Tuhan, ini persoalan yang cukup pelik dan berat, tapi kami yakin Tuhan, Roh-Mu ada bagi para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, perawat, mereka yang memberikan hidup mereka untuk membantu sesama kami yang terdampak, bahkan yang terkena COVID-19. Tuhan mau menjaga dan melindungi mereka, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan yang prima untuk berada di garda paling depan, menolong sesama kami yang terkena COVID-19. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang terkena COVID-19 dan dinyatakan positif. Tuhan, Engkau mau menolong mereka supaya jikalau diperkenankan mereka kembali pulih dan sehat, ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai karena COVID-19. Tuhan mau menghibur dan memberikan kekuatan kepada mereka. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur walaupun situasi yang sangat sulit ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan dalam gereja-Mu,
sekalipun kami hadir dalam jumlah yang sangat terbatas. Kami berdoa untuk para presbiter yang bertugas saat ini. Kami berdoa untuk vokal group dan duet yang telah memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia yang memberikan hidup mereka untuk pelayanan bagi banyak orang, terutama bagi keluarga-keluarga di rumah-rumah tangga. Kami berdoa untuk song leader, organis. Kami berdoa untuk tim yang mengatur dekorasi. Kami berdoa untuk semua pemuda yang terlibat dalam acara kebaktian saat ini. Dan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami mohon kepadamu, ya Allah, Engkau berkati kami semua. Sebab dengan kehadiran kami saat ini adalah bagian dari bukti nyata kami. Tuhan masih memberikan Roh-Mu yang kudus dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih, ya Allah. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik di rumah tangga kami masing-masing, bebenah rumah dan lain sebagainya. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, supaya kami terpelihara dengan cinta kasih-Mu, ya Allah. Inilah doa kami, ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon kabulkan doa kami, ya Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, berdirilah sekarang. Allah telah memperkenalkan namanya. Ia memperkenalkan dirinya dalam kuasa dan kasih-Nya kepada kita melalui budaya dan bahasa kita. Sebagai orang-orang beriman yang juga menjunjung tinggi adat dan budaya masing-masing, jagalah nama, jaga wibawamu di dalam nama Tuhan, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan, melainkan dipermuliakan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 223 ayat yang pertama. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih, naik tahtanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
kekasih Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, tak putus-putusnya kami memanjatkan rasa syukur hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau telah memimpin dan menyertai kami dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Engkau telah memberkati kami, menyertai semua kami yang bertugas saat ini, sehingga kebaktian kami hari ini boleh berlangsung dengan baik. Sebentar lagi kami akan berpisah kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai agar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Bapa Surgawi, Bapa Pendeta kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Tugas dan tanggung jawab pelayanan beliau biarlah Tuhan sertai. Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami, dengar dan sambut kami dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ragam budaya Alor adalah anugerah mulia dari Sang Arsitek Agung Kristus Tuhan yang menginspirasi hidup kita menjadi bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Budaya Alor dengan karisma persaudaraan dalam keberagaman, ibarat setetes embun yang menjadi cermin bening yang indah tentang cinta, kekeluargaan, dan kebijaksanaan dalam peradaban hidup manusia di bumi Indonesia yang baru saja ada dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Alor, pulau beruntai religi yang menceritakan kebesaran Tuhan dalam seluruh ciptaannya. Dari Alor, kita belajar untuk tetap merawat persaudaraan sejati dalam kasih Kristus. Walaupun ia telah pergi ke rumah Bapa, namun ia selalu hadir dan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya. Nivanimang kaku serang naung. Inilah akhir dari kebersamaan kita dalam ibadah online Jemaat Gemit Ebenezer Oeba, bertepatan dengan peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Saya Purani Halundaka bersama tim kreatif mengucapkan terima kasih atas kebersamaan penuh kasih di hari ini. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Jadilah murid Kristus dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati. Salam Taramiti Tominuku. Shalom.